Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Ayubianti Pribadi. Oke, jadi video kali ini emang agak berbeda ya, karena biasanya kan aku bikinnya itu video belanja, terus jalan-jalan gitu kan, jadi cuma kelihatan tangan dan kaki doang nih. Nah, hari ini aku bikin video yang menunjukkan wajah aku karena berdasarkan polling juga di YouTube, teman-teman juga udah oke nih kalau aku bikin video tentang daily vlog, terus juga pengalaman-pengalaman kayak melahirkan, terus kemungkinan pengalaman gimana aku akan pindah ke uh, luar pulau gitu kan. Nah, oke. Hari ini yang mau aku bahas itu adalah pengalaman melahirkan anak pertama. Nah, sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih, karena ini kan first time aku bikin video nih ya, yang menunjukkan wajah, terus yang cerita-cerita gitu kan, lebih banyak kan storytelling. Bakal ada background suara-suara kendaraan, motor, mobil gitu ya, karena rumahku kebetulan deket banget sama jalan raya. Jadi aku itu nikah di tanggal 26 Desember 2020 ya. Nah, terus aku itu isinya di kurang lebih kayaknya di bulan Juni sih. Sorry, di bulan Juni, tapi tanggalnya tuh kayaknya belum pasti sih. Karena waktu itu tuh sebetulnya udah mulai tes itu dari tanggal sekitar tanggal 4-an gitu, karena aku tuh orangnya nggak sabaran ya, jadi aku tuh selalu kepo gitu loh guys, tiap bulan tuh buat ngecek gitu kan, cuman emang masih hasilnya tuh masih negatif. Nah, karena ngebet banget kan waktu itu. Nah, jadi yaudah kan waktu itu kayak udah nothing tulus aja gitu beberapa bulan sebelum Juni itu. Nah, pas Juni itu jadi sebetulnya kata orang tuh kan kalau misalnya hamil tuh agak beda ya gitu behaviornya. Nah, aku tuh kebetulan anaknya nggak suka makan sebetulnya, jadi aku tuh bisa kayak beberapa hari nggak makan nasi sama sekali. Ngemil pun juga kayaknya cuma beberapa doang gitu, itu bukan sesuatu yang harus dicontoh ya. Jangan sampai dicontoh gitu kan. Nah, waktu itu aku tuh tiba-tiba pas di rumah saudara aku tuh bawaannya tuh kayak makan terus gitu loh, kayak ngeliat makanan tuh, ngeliat apapun, ngeliat bolu yang sebetulnya aku nggak suka sih, nggak terlalu suka, bukan nggak terlalu suka sama kayak bolu-boluan gitu tuh, kayak pengen gitu kan, jadi kayak ngeliat tuh mau dong gitu, terus aku makan. Nah, pas waktu itu tuh saudaraku tuh agak agak curiga, kayak ih kok tumben sih makan terus gitu kan. Terus ya udah, akhirnya pas di tanggal sekitar tanggal 3 atau 4 gitu tuh coba tes, tapi memang hasilnya tuh sebetulnya 2 garis gitu kan, cuman tuh dia tuh samar. Nah, ternyata pas ditungguin kan dilihat, terus abis tuh pas pagi itu kan subuh ya kan, kalau cek kayak gitu tuh subuh ya. Terus akhirnya pas pagi-paginya gitu menuju siang tuh pas dilihat tuh malah jadi nggak ada gitu loh, garisnya jadi makin samar. Terus langsung kayak apakah ini semua hanya bohong gitu kan, hanya tipu-tipu. Tapi akhirnya ya udahlah ya, istilahnya lihat nantilah gitu, ntar kita coba tes lagi. Kalau misalnya emang ternyata gak ada hasilnya, berarti kan emang enggak ya gitu kan. Bisa jadi kan apa namanya, positif palsu ya, karena kan banyak ya, kalau nggak salah aku lihat di sering banget lihat YouTube juga, ada yang positif palsu gitu kan. Bisa jadi karena si test packnya nggak bener gitu kan pakainya kayak gitu. Terus ternyata di tanggal 7 itu, 7 Juni itu kan aku ulang tahun nih, FYI. Nah, pas aku cek itu ternyata itu bener 2 garis gitu, dan itu emang bener-bener tebel banget gitu loh. Masuklah kita ke fase trimester 3 ya, yaitu itu dia suara motor yang lewat ya, iklan kawan-kawan. Lewat lagi, satu lagi. Oke, lanjut. Nah, masuk ke fase trimester 3 ini, udah mendekati mau lahiran. Jadi sebetulnya plannya itu HPL aku itu tanggal 12 Februari 2022 tahun ini. Nah, plannya itu adalah karena suamiku itu baru bisa cuti itu sebulan sekali, jadi di Januari itu dia tuh emang cuti. Nah, rencananya akhir Januari itu dia pulang dulu ke sana, pergi dulu ke sana. Dia nggak suka saya kalau disebut pulang ke sana. Pulang itu ke sini bukan ke sana.
Nah terus baru nanti pertengahan dekat-dekat ke HPL itu dia baru pulang, biar nanti setelah lahiran itu lebih panjang gitu loh cutinya di sini gitu. Nah, pas yang cuti di Januari itu kan kalau misalnya udah dekat-dekat lahiran itu kita lebih sering ya untuk USG-nya, untuk cek ke dokternya itu lebih sering. Udah bukan sebulan sekali lagi, biasanya kalau nggak salah sekitar 2 mingguan sekali gitu kan. Nah, pas cek itu ternyata aku udah bukaan 2 guys, gitu kan. Nah, di situ tuh kayak bingung soalnya pertama suamiku tuh bingung karena dia kan cuti ya, harus balik lagi ke sana dan baru cuti lagi. Sedangkan pas dia tanya ke dokter itu biasanya dari bukaan 2 ke lahiran itu berapa lama, kalau kata dokter tuh kayak nggak bisa diprediksi karena gimana anaknya aja mau lahiran kapan kan gitu, bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan gitu kan. Jadi apa namanya, ya udah siap-siap aja gitu. Nah akhirnya setelah diputuskan, suami aku akhirnya dia extend cutinya, di extend terus akhirnya aku kayak makin makin memperbanyak exercise sih, kayak apa, latihan nafas kayak gitu. Itu juga aku sering banget. Jadi gini ya guys, selama hamil itu aku paling sering banget nonton YouTube hampir tiap hari tiap malam, karena yang aku tonton itu apa aja, mulai dari baby haul, terus abis itu cara mengatur nafas, terus abis itu ini pengalaman persalinan. Ini juga kenapa makanya aku bikin, karena aku ngerasa video pengalaman melahirkan itu sangat membantu aku. Kenapa? Biar aku tuh nggak nol banget gitu loh. Jadi kayak nggak tahu banget itu harus apa tuh biar nggak gitu. Jadi aku tuh tahu dari berdasarkan pengalaman orang-orang itu apa yang harus dilakuin, terus apa yang nggak boleh dilakuin gitu kan. Jadi makanya kenapa aku bikin video ini juga, biar bisa membantu mungkin ibu-ibu muda di sana yang lagi hamil, yang akan segera melahirkan gitu ya, biar bisa punya bayangan gitu dari sisi aku. Nah lanjut lagi ke yang tadi ya. Nah jadi aku tuh sering banget nonton video itu kan, apa namanya, yang berhubungan dengan melahirkan sih, kayak cara mengatur nafas, terus exercise, gimbal dan sebagainya gitu. Nah jadi pas yang tahu dari bukaan 2 itu aku tuh langsung kayak ngegimbal, tapi kayak ngegimbalnya aku tuh kayak terlalu barbar ya, karena aku tuh kayak terlalu bener-bener digoncang-gancing gitu loh. Aku tuh karena kayak saking ya yuk yuk cepet-cepet gitu, keburu suami aku keburu balik lagi ke sana gitu kan. Nah udah gitu jadi aku tuh jimbol, terus jalan jalan juga, jalan keliling area rumah gitu kan. Sama saya disaranin itu untuk ngepel mundur ya, ngepel pakai tangan gitu, iklan. Nah, cuman karena aku tuh ada riwayat kakiku tuh sempat retak lutut aku, jadi aku agak takut gitu kalau untuk ngelakuin sesuatu yang berhubungan dengan lutut gitu kan ya. Jadi aku nggak melakukan itu gitu. Jadi aku akhirnya waktu itu cuman jimbol sama jalan doang. Nah, suatu waktu di minggu itu jalan kan, tapi pengen tuh jalannya tuh ke mall. Lagi-lagi merupakan alibi dari seorang ibu ya, calon ibu yang mau jalan-jalan tapi dengan alasan kehamilan. Ya jadi ke mall, waktu itu ke mall terus. Nah itu tuh malam, biasa sih kayak makan, jalan-jalan gitu kan. Emang soalnya kenapa aku berpikir mau ke mall ya guys, karena sebelum aku cek ke dokter yang ternyata bukaan 2 itu aku udah abis dari mall. Jadi berpikiran kok, oh kalau dari mall itu akan mempercepat pembukaan gitu kan. Ya udah akhirnya aku ke mall kan, ya udah biasa makan, jalan kayak gitu. Nah pas mau pulang itu tuh ngerasanya tuh kayak neken banget gitu guys. Ya neken banget gitu lah ya, ke jalan lahir. Terus abis itu tuh kayak ada semacam lendir gitu, tapi lendirnya tuh lendir apa, bening gitu kan. Nah mulai kan berpikir apakah ini saatnya, apakah ini sudah saatnya dia mendorong gitu kan. Ya udah akhirnya di malam itu juga aku tuh dari mall itu sekitar jam 9, pokoknya nyampe ke rumah sakit itu jam 10. Aku lahiran di Limijati gitu karena aku orang Bandung, jadi aku lahiran di Limijati. Nah jam 10 itu aku nyampe ke Limijati. Jadi karena udah nggak mungkin lagi ya ke dokter, cek ke dokter karena gak ada yang praktek juga jam segitu, jadi langsung ke UGD gitu.
Nah udah di UGD kan, terus ya biasa dicek sih, sebetulnya ditanya apa kerasa apa, terus apa namanya dicek juga kayak tensi, terus CTG itu kayak apa tes ya cek detak jantung bayinya. Terus terus karena waktu itu masih nggak waktu itu sih, waktu awal tahun ini kan masih kayak protokolnya itu juga masih ketat ya gitu. Jadi apa namanya kayak cek apa kayak screening lagi gitu, screening udah. Terus abis itu aduh maaf ya guys, ini tuh pertama kali aku bikin video jadi kayak tidak terlihat prepare, padahal ini kayak ya udah gitu kita apa namanya template itu kayak cerita aja gitu ya, nggak usah kayak apa namanya di struktur banget gitu ya. Tuh, balik lagi. Nah udah gitu udah dicek-cek gitu, ternyata pas di CTG itu si detak jantung bayinya tuh kayak tinggi gitu loh gitu. Biasanya katanya ya, kalau kata orang-orang aku nggak tahu sih, kata orang-orang sih biasanya kalau udah detak jantung tinggi gitu tuh udah deket-deket lahiran kan. Nah tapi nggak tahu ya, ini mah kata orang-orang gitu. Terus abis itu akhirnya si susternya itu yang suster jaganya itu dia nanya ke dokter aku gitu, kayak ditelepon dulu gitu. Terus akhirnya karena alasannya detak jantung bayinya itu tinggi gitu ya, detak jantungnya, jadi diputuskan untuk rawat inap dulu biar bisa diobservasi begitu. Nah akhirnya ya udah kan apa namanya suamiku tuh dia langsung urusin uh, apa nah udah kan akhirnya suami aku tuh langsung ngurusin semua administrasi untuk rawat inap. Jadi sebelumnya pas yang aku kelupaan nih, pas yang waktu dicek udah bukan 2 itu, dari dokter tuh udah dikasih surat pengantar jaga-jaga kalau misalnya nanti harus melahirkan, itu udah dapat surat pengantar untuk booking kamar. Jadi kalau di rumah sakit yang Limi Jati itu nggak tahu sih, di rumah sakit yang lain seperti itu juga atau enggak. Jadi kita tuh nggak bisa booking kamar duluan kalau waktu yang aku ya, nggak bisa booking kamar duluan karena kan emang nggak tahu ya kapan lahirannya gitu kan. Jadi bisa jadi udah di booking tapi ternyata orang lain lahiran duluan dan perlu kamar itu kan, jadi mereka dulu gitu kan. Makanya waktu itu tuh nggak bisa di booking, jadi yang bisa itu cuman apa namanya sekedar administrasi awal doang, data. Nah pas yang aku mau rawat inap itu tinggal ngelengkapin data doang gitu. Ya udah kan, terus akhirnya aku dirawat malam itu. Nah untungnya aku tuh sebelumnya emang udah, ini the power of YouTube juga ya, jadi aku tuh udah nonton YouTube udah lama. Jadi aku tuh tahu kalau aku tuh harus prepare, harus packing tuh dari jauh-jauh hari gitu. Dan itu tuh udah dimasukin ke bagasi mobil untungnya. Jadi pas hari itu aku di rumah sakit itu tiba-tiba itu tuh kayak ya udah kita udah bawa koper gitu, udah tinggal ambil doang, udah tinggal dinaikin aja dibawa ke apa namanya ke kamar gitu. Itu juga take note buat para calon ibu-ibu yang mau melahirkan gitu ya dari jauh-jauh hari. Terus kalau misalnya memang apa menggunakan mobil itu bisa disimpan dulu ya di bagasi, tapi kalau misalnya enggak juga jaga-jaga aja gitu. Jadi udah tinggal ambil gitu loh, nanti kalau misalnya saat-saat genting tuh udah nggak lagi mikirin belum packing gitu kan. Nah terus setelah itu ya udah akhirnya diobservasi. Itu tuh hari pertama itu tanggal 24, aku tuh masuk rumah sakit itu tanggal 24 malam itu. Nah di tanggal 25 itu kan mulai cek-cek gitu kan, cek bukaan. Dan benar ya kata orang, yang paling gak enak itu cek bukaan guys. Kenapa? Karena emang sakit sih gitu ya, bukan sakit sih lagi, emang sakit. Aku paling gak suka pas cek bukaan itu, paling gak suka banget ya, emang sakit. Jadi kayak itu tuh sampai aku kalau dicek tuh kayak nge-freeze, kayak menahan kesakitan. Aduh maaf tuh, kok jadi ini sih, maaf ya guys, menahan kesakitan ini gitu kan. Jadi ya udah akhirnya cek pas cek bukaan itu kayak saat-saat yang paling tidak aku sukai gitu. Ya udah jadi di tanggal 25 itu pokoknya apa aktivitasnya adalah cek bukaan. Terus kayak aku jalan naik turun tangga gitu. Terus biasa sih, jadi sebetulnya gini ya, kalau misalnya di rumah sakit Al Jati itu kalau misalnya kita mau melahirkan itu ada di
kita tuh sebenarnya disediain kamar bersalin gitu loh. Jadi sebelum melahirkan tuh seharusnya tuh stay di situ terus biar bisa dicek terus sama susternya, biar kita tuh nggak bolak-balik gitu. Nah aku tuh ngerasa nggak nyaman gitu loh, karena kamar bersalin itu ini bukan kamar bersalin yang tempat buat lahirannya ya, tapi istilahnya kayak sebelum dari kamar bersalin, apa ya namanya dong, atau kayak istilahnya kayak ruang tunggu ya, istilahnya tuh kayak ruang tunggu tapi kamar gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harus lahiran tuh dipindahin langsung ke kamar bersalin gitu. Nah di kamar yang untuk nunggu ke kamar bersalin, aduh apa ya disediain, ya udah ruang tunggu aja lah ya, kamar tunggu lah ya. Di kamar tunggu itu tuh aku ngerasa nggak nyaman. Kenapa? Karena kan emang banyak, nggak banyak sih, kayak ada sekitar 2 kasurnya gitu, jadi kayak nggak leluasa gitu. Terus apa namanya, ya enakan di kamar sendiri lah ya istilahnya gitu, lebih bebas. Jadi akhirnya aku tuh lebih ke bolak-balik kamar aku dan kamar tunggu itu gitu. Jadi biasanya dikasih tahu sama si susternya, jam segini jam segini jam segini itu harus ke kamar tunggu itu, dan makannya juga di kamar tunggu itu gitu. Jadi harus siap untuk naik turun. Aku pikir sih nggak apa-apa ya, malah lebih bagus nggak sih, biar aku bisa naik turun tangga terus-terusan gitu ya, biar cepat gitu kan pembukaannya. Udah nih, nah ini disclaimer dulu, pasti kalian melihat kalau backgroundnya agak beda-beda gitu ya, kayak miring-miring dan sebagainya. Harap maklum ya, namanya juga si newbie ya, jadi yang diambil cukup pengalamannya aja gitu ya. Aku divisit sama dokter itu kan sekali gitu. Nah jadi di tanggal 25 itu pas siang itu, pas dicek itu tetap bukannya itu bukan 2 menuju 3 ya, berarti kan ada perkembangan, tapi kayak cuma setengah gitu, ngerti gak sih, 2 ke 3, belum 3 atau belum 4, 5, 6, belum sampai 10 gitu kan. Terus akhirnya dikasih apa namanya, suggest gitu, si suster tuh bilang, ini dari dokter tuh ngasih suggest mau nggak kalau diinduksi. Induksi gitu. Nah tapi karena pada saat itu, jadi aku tuh udah tahu sebetulnya, lagi-lagi the power of YouTube ya, cerita-cerita tentang induksi itu kan ya lumayan ya gitu kan, orang pada bilang aduh sakit banget, kayak bisa berhari-hari, ada yang berhari-hari, ada yang tergantung ya kayaknya, ada yang langsung habis itu langsung brojol gitu kan, jadi tergantung kan. Nah cuman nggak tahu kenapa ya pas saat itu, karena kayak kepikiran biar cepet beres aja tuh, jadi aku iyahin waktu itu, dengan catatan kalau kata mamaku yang penting jangan divakum anaknya gitu. Kalau misalnya induksi ya udahlah gitu, gimana aku, ya udah kan aku menyetujuinya, jadi aku menandatangani surat perjanjian kalau aku setuju untuk diinduksi. Nah udah kan dimulailah akhirnya. Waktu itu tuh pokoknya dari sebelum induksi itu kan aku kayak udah tes darah, terus tes apa lagi ya, banyak deh pokoknya, udah suntik sana sini, udah infus itu udah jelas dari pas semenjak aku masuk UGD itu udah langsung diinfus gitu. Jadi kayak udah infus iya, cek sana sini iya, cek darah, dimasukin obat dan sebagainya gitu loh. Jadi kayak udah banyak banget suntikan-suntikan yang menusuk ke kulit aku ya. Dah tuh. Nah akhirnya setuju diinduksi. Akhirnya kayak aku agak lupa sih, pokoknya kayaknya ada tes-tesan gitu. Terus abis itu induksi itu ternyata dalam bentuk labu infus gitu, jadi dimasukin ke infusan gitu. Nah akhir waktu itu tuh dimasukin ke infusan aku, jadi aku diinfus di tangan kiri. Nah udah habis itu diinfus, masuk kan udah langsung si obat induksinya. Terus kalau nggak salah tuh diobservasi tiap berapa jam sekali gitu loh, kayak di cek lagi bukaan, lagi hal yang paling tidak aku sukai, cek bukaan ya, dicek lagi, cek terus aku kayak udah sampai never ending story of cek bukaan gitu kan. Terus ya udah akhirnya cek bukaan, tapi nggak naik, naik tapi lama gitu loh, kayak naik itu kayak ya udah gitu, sebenarnya bisa dibilang kayak stuck ya, tapi naik tapi stuck, ngerti gak sih, kayak nggak banyak. Nah naik tapi kalau nggak salah waktu itu tuh kayak pas labu yang pertama itu kayak cuma naik satu doang gitu loh, nggak banyak gitu, satu labu induksi gitu. Terus udah akhirnya apa namanya, dicek lagi, terus ternyata naiknya nggak banyak. Terus
sampai si labu induksi itu tuh habis, labu pertama tambah lagi labu kedua. Nah FYI guys ya, labu pertama itu aku tidak merasakan sakit sama sekali. Itu tuh aku pada udah prepare kan, ini pasti bakal sakit banget, tapi nggak ada, sama sekali nggak ada rasa apa-apa. Kayak macam ini tuh beneran diinduksi nggak sih gitu, ini beneran dimasukin obat nggak sih sebetulnya gitu kan, karena nggak ada rasa sakit ya. Terus begitu abis itu masuk labu kedua. Labu kedua juga sama, aku tuh nggak merasakan sakit sama sekali, nggak ada rasa apapun, udah biasa aja gitu loh, kayak nggak diapa-apain gitu. Cuman emang kalau untuk dari segi pembukaan itu ada naik, tapi kayak cuma satu, kayak gitu loh, nyebelin banget kan. Nah oh mungkin belum tahu juga teman-teman, jadi pas aku ke UGD itu tuh keadaan itu kan tanggal 24 ya, berarti sebenarnya sekitar 2 mingguan ya sebelum HPL gitu, jadi sebenarnya udah cukup bulan untuk lahiran gitu. Nah abis itu udah nih nyambung lagi ya, udah labu kedua nggak ada kerasa, nah labu ketiga juga nggak ada kerasa. Nah di labu ketiga ini aku udah pindahin ke kamar bersalin gitu, jadi udah pakai rope untuk yang bersalin gitu. Terus abis itu apa namanya, kalau nggak salah si dosisnya itu kayak dinaikin ya, nggak tahu sih, aku nggak ngerti apa laju si infusnya itu dinaikin atau gimana. Itu sambil di kamar bersalin itu dikasih cimbol, jadi tuh aku sambil ngejimbol juga gitu kan. Ini sih yang kenapa aku bisa tahu aku tuh ngejimbolnya barbar, karena pas aku lagi ngejimbol gitu kan, lagi ngejimbol sambil sambil di infus gitu, si susternya tuh masuk sambil biasa kan nanya ya, udah kerasa atau belum, kayak gitu kan. Terus pas susternya masuk tuh dia kayak bilang, aduh bu, ngejimbolnya jangan kayak jangan terlalu keras ya katanya. Kaget banget ibunya tuh kayak loncat-loncat gitu, jadi aku tuh loncat-loncat guys di jimbol tanpa merasa bersalah sama sekali gitu, karena aku juga nggak tahu sih sebenarnya yang harusnya itu kayak gimana gitu. Jadi aku ngejimbol tuh barbar ternyata selama ini, karena aku tahu semangat banget, semangat 45 gitu guys gitu kan. Nah udah kan ngejimbol terus dicek lagi, jadi kalau nggak salah ngeceknya tuh tiap makin cepat gitu loh, kayak tiap 30 menit, tiap 45 menit itu kayak dicek lagi kayak gitu. Jadi cek bukaan juga dan sebagainya. Nah mulai dari yang induksi labu ketiga itu tuh udah ditambahin lagi obat yang lain, ditambahin lagi pelunak rahim, terus apalagi ya, aku lupa deh. Nah tapi sebelum ditambahin pelunak rahim itu kalau nggak salah aku tuh dicek, aku lupa apakah pas ditambahin pelunak rahim atau pas dari awal induksi itu dicek alergi, kalau nggak salah ya, aku agak-agak lupa. Pokoknya ada bagian aku tuh dicek alergi gitu, diambil darah. Nah apa namanya, abis itu aku dikasih pelunak rahim kan. Nah itu tuh suster tuh bilang, dia sama suster tuh baik-baik ya, suster apa bidan ya, baik-baik gitu loh, kayak bilang kalau tapi bu nanti pas dikasih pelunak rahim itu kayaknya bakal agak-agak linu nih di tangan, sama nanti mulut itu kerasa nggak enak karena kayak ngerasa ada rasa-rasa ban kebakar. Kebayang gak sih kalian ban kebakar gimana, terus ada di mulut, kayak kan gak kebayang, gak pernah nyobain juga kan gitu, plastik kayak kayak ban, kayak karet gitu kebakar katanya. Oh oke, aku nggak terlalu tahu kan, maksudnya nggak pernah nyobain. Terus ada cobain dimasukin kan. Nah FYI pelunak rahim itu teksturnya tuh bukan kayak infus, bukan kayak induksi guys. Infus itu kan dia tuh cair ya gitu, jadi masuknya ya udah mengalir gitu. Nah si pelunak rahim itu tuh teksturnya itu kalau aku lihat tuh dia tuh kayak lebih padat gitu, jadi kayak kental. Nah itu kan masuk ya lewat infusan, bisa dibayangkan ya, infus kita itu kan masuk kecil ya, dengan itu tuh kan masaknya akan lebih berat. Itu tuh sakit banget, sakitnya tuh awal-awal kan oke, masih bisa aku tahan, lama-lama kayak pengen dicabut gitu kan si infusannya, karena itu tuh makin sakit guys. Jadi rasanya tuh makin pegel sampai kayak badan tuh pengen lari, atau nggak sih, pengen gerak, kayak let me go gitu kan, pengen ngomong ke susternya kayak gitu. Nah itu tuh lumayan, pokoknya satu suntikan gitu. Itu sambil si susternya tuh sambil ngusap-ngusap tangan kita biar kayak saya ngebantu, tapi itu sakit banget, sakit banget gitu ya, di tangan kita tuh kayak linu banget pokoknya. Terus bener guys, ternyata pas dicoba gitu kayak
gitu tuh kayak bener-bener kayak karet, gimana ya, pokoknya karet yang bau karet banget gitu ya, bau ban gitu tuh ada di mulut kita. Terus kalau digituin gitu juga bau, emang beneran bau karet gitu. Sorry,